Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita memasuki pembelajaran kedua, yaitu pelajaran akidah akhlak bab 2 halaman 12 tentang kalimat basmalah dan hamdalah. Oke, kita bahas satu persatu dari kalimat basmalah. Kalimat basmalah adalah kalimat thayyibah. Bagaimana bunyi kalimat basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah berasal dari bahasa Arab yang artinya dengan menyebut nama Allah. Kalimat thayyibah adalah rangkaian kata-kata. Adapun thayyibah artinya baik, berarti kalimat thayyibah adalah kata-kata yang baik. Kalimat thayyibah harus sering diucapkan. Kalimat thayyibah harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam kalimat basmalah terdapat dua nama Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih, sedangkan Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang. Basmalah dibaca sebelum melakukan sesuatu pekerjaan. Misalnya nih anak-anak disuruh sama mama ngangkat air ember ke kamar mandi. Sebelum mengangkat air ember itu, kalian mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Atau seperti mau makan. Nah, sebelum kita makan, kita harus mengucapkan basmalah. Atau mau minum juga harus mengucapkan basmalah. Mau belajar, mengucapkan basmalah. Mau mulai bermain, ketika kita mau bermain keluar rumah, kita harus mengucapkan basmalah. Mau mandi, baca basmalah. Mau tidur, baca basmalah. Mau apapun, kita harus membaca basmalah supaya kita mendapatkan perlindungan dari Allah dan selalu mendapatkan pahala dari Allah. Segala kegiatan yang kita lakukan akan diberkahi oleh Allah ya. Bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahmani, Maha Pengasih. Ar-Rahimi, Maha Penyayang. Nah, anak-anak, sekarang kita ke atas ya. Nah, kita dianjurkan untuk mengucapkan basmalah, yaitu setiap akan memulai suatu pekerjaan yang baik, agar pekerjaan tersebut mendapatkan keberkahan atau mendapat pahala dari Allah. Allah adalah Zat yang Maha Pengasih. Allah mengasihi setiap makhluknya, baik kepada makhluk yang taat kepadanya, juga kepada makhluk yang durhaka. Allah tidak pernah pilih kasih. Allah juga Zat yang Maha Penyayang. Allah sayang kepada orang yang beriman, orang yang jujur dan sopan. Allah sangat menyayangi orang yang beriman, yang selalu jujur dan sopan kepada orang lain. Tidak boleh berbohong ya. Nah, di sini ada contoh penggunaan kalimat basmalah. Contohnya nih, Fadil selalu mengucapkan kalimat basmalah, yakni ketika akan melakukan sesuatu pekerjaan sebelum berwudu membaca basmalah, sebelum sholat ia membaca basmalah, sebelum membaca Al-Quran ia pun membaca basmalah. Sekarang buka halaman 14. Fadil tak pernah lupa mengucapkan basmalah, termasuk ketika membantu ibunya di rumah. Sebelum membersihkan tempat tidur, ia membaca basmalah. Sebelum menyapu halaman, Fadil pun membaca basmalah. Kalimat basmalah
dibaca setiap saat, setiap akan melakukan pekerjaan yang baik sebelum makan, minum, mandi. Juga sebelum mencuci, belajar, dan pergi ke sekolah. Baca basmalah. Setiap pekerjaan harus diawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar pekerjaan itu bernilai ibadah di hadapan Allah. Tetapi jika tidak membaca basmalah, maka pekerjaan itu ditolak oleh Allah, juga tidak bernilai ibadah, tidak mendapat pahala, dan tidak diberkahi. Membaca basmalah sangat penting buat kita, agar kita selalu mendapat rahmat Allah, juga kasih sayang Allah. Kita akan dijaga oleh Allah ketika kita akan melakukan pekerjaan apapun. Jika kita membaca basmalah, Allah akan melindungi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Sekarang kita latihan tugas mandiri nomor 1. Nih, ini ada gambar, sedang apa ya ini ya? Membaca basmalah ketika sedang bercermin. Nih, kalau lagi bercermin baca basmalah ya, atau sedang mengaca baca basmalah. Terus yang ini sedang apa ya? Membaca basmalah sebelum belajar. Oke, sekarang nomor 3. Membaca basmalah ketika akan berwudu. Akan berwudu. Nomor 4, membaca basmalah sebelum makan. Ini adalah bacaan basmalah ya. Nomor 1, ketika akan bercermin. Nomor 2, membaca basmalah sebelum belajar. Nomor 3, membaca basmalah ketika akan berwudu. Nomor 4, membaca basmalah sebelum makan. Sekarang keistimewaan membaca basmalah. Dalam kalimat basmalah terdapat sifat Allah. Membaca basmalah berarti kita menyebut nama Allah. Adapun mengingat Allah akan menenteramkan hati kita ketika kita mengingat Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala bizikrillahi tatmainnul qulub." Artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd. Pekerjaan yang diawali dengan basmalah pasti berkah. Pekerjaan itu akan dimudahkan oleh Allah. Pekerjaan itu pula akan bernilai ibadah. Allah akan melimpahkan pahala bagi orang yang selalu membaca basmalah dalam suatu pekerjaan yang baik. Jika pekerjaan kita diawali dengan basmalah, artinya A. Kita menjadikan Allah sebagai tumpuan harapan. B. Kita mengakui bahwa Allah Maha Pengasih. C. Kita mengakui bahwa Allah Maha Penyayang. Dari kalimat basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekarang kita buka halaman 16. Di sini ada kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari apa saja yang diawali dengan membaca basmalah? Ya, boleh mengaji, membaca basmalah. Apalagi sebelum makan.
membaca basmalah. Sebelum apa lagi? Sebelum berwudu. Sebelum berwudu membaca basmalah. Apalagi ya? Sebelum tidur. Membaca basmalah. Sebelum bermain. Membaca basmalah. Ya, jadi kegiatan yang harus kita baca basmalah apa saja nih? Seperti mengaji, membaca basmalah. Sebelum makan harus membaca basmalah. Sebelum berwudu harus membaca basmalah. Sebelum tidur harus membaca basmalah. Sebelum bermain harus membaca basmalah. Jadi bacaan basmalah ini adalah bacaan kalimat thayyibah, yaitu kalimat yang baik atau kata-kata yang baik ya. Ini adalah termasuk kalimat thayyibah. Oke anak-anak, pembelajaran akidah akhlak sampai halaman 16 dulu. Nanti minggu depan kita akan melanjutkan kalimat hamdalah. Kita membaca basmalah dulu ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu adalah bacaan basmalah dengan artinya. Oke. Sampai di sini dulu pembelajaran akidah akhlaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.